Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan permasalahan dan pendekatan dalam pengembangan ilmu. Pertama-tama, yuk kenalan dengan kelompok 10. Ada Widya Rahmawati, Meli Handayani, dan Safira Marwah. Pembahasan yang pertama yaitu permasalahan dalam pengembangan ilmu. Permasalahan. Filsafat ilmu pengetahuan adalah filsafat atau ilmu pengetahuan yang objeknya adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat ilmu pengetahuan menunjukkan tiang-tiang penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan, yaitu ontologi yang menerangkan apa hakikat ilmu pengetahuan, epistemologi, bagaimana cara dan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menerangkan ukuran nilai dan kemana pengetahuan itu akan dikembangkan. Masalahan dalam filsafat ilmu pengetahuan yaitu problem epistemologis. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Permasalahan ini membahas tentang teori pengetahuan yang bersifat sesuai dengan kenyataan yang telah ada. Problem metodologis. Permasalahan ini membahas tentang sebuah metode atau cara apa saja yang telah kita lakukan dalam mencari atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Problem metafisis. Permasalahan ini membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan alam, namun sifatnya tidak tampak. Problem logika. Permasalahan ini berkenaan dengan cara kita memprotes atau mengartikan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sadar, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang pasti atau benar. Struktur logis dari suatu ilmu dalam penyimpulannya tunduk pada kaidah-kaidah logika. Problem etika. Moral berasal dari kata mos atau mores, artinya kebiasaan. Dalam etika, objek materialnya adalah perilaku yang dilakukan secara sadar, sedangkan objek formalnya mengenai baik buruknya perilaku manusia. Permasalahan ini menyangkut tentang bagaimana cara manusia menyikapi berbagai macam perilaku baik buruknya manusia. Problem estetika. Permasalahan ini membicarakan tentang berbagai macam bentuk keindahan yang memerlukan indera penglihatan manusia sebagai alat utamanya, berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai atas keindahan dan dapat mengapresiasikan sebuah karya seni dengan baik. Pendekatan dalam pengembangan ilmu. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh materi yang sahih dan valid sebagai filsafat ilmu. Pendekatan mutakhir dan fungsional dalam pengembangan teori. Mutakhir dalam arti identik dengan kontemporer dan identik dengan hasil pengujian lebih akhir dan valid bagi suatu aliran atau pendekatan ataupun model disajikan sedemikian rupa agar kita dapat membuat komparasi untuk akhirnya memilih. Pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi. Dalam mendalami sebuah ilmu, kita perlu lebih banyak mengeksplorasi ilmu tersebut sekaligus mengaitkannya dengan fenomena-fenomena nyata yang terjadi, sehingga lebih mudah untuk memahami esensi ilmu itu sendiri. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam belajar filsafat ilmu. Beberapa pendekatan tersebut yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pendekatan ini saling terkait satu sama lain dan juga menjelaskan keseluruhan suatu ilmu itu bisa didapatkan. Pendekatan ontologi. Ontologi atau dalam istilah asingnya lebih dikenal dengan ontologi adalah pendekatan metafis yang membicarakan objek ilmu, hubungan subjek dan subjek pada saat manusia berusaha untuk menjawab objek ilmu. Objek ilmu meliputi objek material dan objek formal. Objek material ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Sedangkan objek formal ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Dari segi objek material dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek konkret dan abstrak. Dan perbedaan antara objek material ilmu tersebut maka lahirlah dua faham, yaitu yang pertama, faham realisme.
menitikberatkan pada kenyataan dalam objektivitas. Oleh karena itu, hakikatnya yang ada adalah materi atau benda. Hal tersebut dapat diketahui dan dipahami melalui indera manusia. Yang kedua, faham idealisme, berpandangan bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah bersifat rohani atau kejiwaan. Oleh karena itu, bersifat abstrak yang dapat dipahami melalui persepsi material berupa kegiatan berpikir, nalar, maupun intuisi. Peranan pendekatan ontologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu mengajarkan cara berpikir cermat dan tidak lelah untuk menjawab persoalan-persoalan yang bersifat teka-teki, memberikan bahan pertimbangan dan pijakan yang kuat terutama dalam pra-anggapan, dapat menghargai perbedaan pandangan yang muncul dalam pencarian solusi problematika. Hakikat dari ontologi ilmu pengetahuan. 1. Ilmu berasal dari riset atau penelitian. Kedua, tidak ada konsep wahyu. Ketiga, adanya konsep pengetahuan empiris. Keempat, pengetahuan observatif. Yang kelima, menghargai asas verifikasi atau pembuktian. Pendekatan epistemologi. Pendekatan yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya teori. Pendekatan epistemologi adalah pendekatan yang mempersoalkan proses terjadinya ilmu pengetahuan, sikap ilmiah, metode, dan kebenaran ilmiah. Pengalaman dan data yang diperoleh selama melakukan kegiatan ilmiah dalam hubungan ini muncul dua faham, yaitu yang pertama, faham rasionalisme. Awalnya dari faham idealisme. Faham ini menggunakan metode deduktif, akal, a priori, dan koherensi. Adapun faham yang menekankan pada pengalaman sebagai sumber pengetahuan manusia dinamakan faham empirisme. Faham ini berpandangan bahwa pengalaman manusia meliputi pengalaman lahir yang menyangkut dunia dan pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Ciri pokok paham rasionalisme. Yang pertama, adanya pendirian bahwa kebenaran yang hakiki itu secara langsung dapat diperoleh dengan menggunakan akal sebagai sarananya. Yang kedua, adanya suatu penjabaran secara logis untuk memberikan pembuktian mengenai seluruh sisi bidang pengetahuan. Yang kedua, faham empirisme bersumber dari faham realisme yang menggunakan metode induktif dalam mencari kebenaran ilmiah. Kedua faham ini tampak perbedaan yang sangat mencolok, sehingga ada usaha untuk mempersatukan kedua pandangan tersebut. Maka muncul faham kritisme yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Faham kritisme berpandangan bahwa pengetahuan pada dasarnya adalah hasil yang diperoleh adanya kerjasama antara bahan-bahan yang bersifat pengalaman indrawi yang kemudian diolah oleh akal. Pendekatan aksiologi. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang artinya nilai dan logos yang artinya akal atau teori. Inti dari pendekatan aksiologi adalah menjawab apakah manfaat ilmu pengetahuan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia serta mengembangkan ilmu itu sendiri. Sehingga aksiologi dapat diartikan sebagai teori, nilai atau kata lainnya yaitu kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai atau values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fiksi material. Dua penilaian umum dalam aksiologi. Yang pertama, etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Yang kedua, estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Demikian penjelasan materi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.